Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kembali ke hadapan Anda. Program yang mengikuti kegiatan wakil rakyat di daerah pemilihannya. Dan kali ini Proaktif ada di daerah pemilihan 13, tepatnya ada di Kabupaten Pemalang. Siapa wakil rakyat yang akan kita ikuti kegiatannya kali ini? Tetap di Proaktif. Pemirsa, Proaktif episode kali ini akan mengikuti kegiatan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh di daerah pemilihan 13 yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan. Dalam kegiatannya kali ini Muhammad Saleh mengunjungi beberapa titik dimulai dari Desa Karangtengah, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Desa Karangtengah memiliki lebih dari 50 hektar area persawahan yang menjadikan sebagian warga desa ini berprofesi sebagai petani. Para petani di desa ini memiliki budaya yang biasa dilaksanakan setiap memasuki masa tanam. Kegiatan ini dikenal dengan nama Tasyakuran Awal Tanam. Kegiatan ini bertujuan memanjatkan doa agar periode tanam kali ini berjalan tanpa halangan yang berarti hingga tiba masa panen dan memperoleh hasil panen sesuai yang diharapkan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan 13 termasuk Desa Karangtengah ini diantaranya, Muhammad Saleh merasa perlu untuk turun langsung ikut membersamai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal itu sekaligus dimanfaatkan untuk mendengarkan langsung keluh kesah hingga aspirasi dari masyarakat yang akan menjadi tugasnya untuk diperjuangkan agar bisa direalisasikan, tentunya untuk kemakmuran masyarakat khususnya di daerah pemilihannya. Nah pemirsa, saya sudah bersama Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang dari awal tadi saya bilang, kita akan ngikutin kegiatannya seorang wakil rakyat. Dan kali ini kita ada di khususnya di Desa Karangtengah ya, Pak Saleh ya. Dan kita sedang menghadiri acara syukuran awal tanam. Jadi memang di desa ini setiap awal tanam dan akhir tanam ya melakukan seperti syukuran gitu. Nah pastilah teman-teman petani di sini melewati banyak hal setiap proses tanam. Ini dari Gapoktan ya Pak ya? Pak Sinten Pak? Rio. Pak Rio. Pak boleh sedikit diceritain nggak Pak? Terakhir deh nih, masalah yang dihadapi apa sih Pak khususnya yang krusial? Kalau untuk masalah petani sih banyak Pak ya. Tapi yang ini kan yang krusial itu dari kemarin kan kita sebenarnya boleh dikatakan gagal panen Pak. Karena apa? Karena kemarin itu keserang hama, terutama itu tikus dan burung Pak. Ya, makanya kan kemarin ya hampir 60% lah gagal gitu. Apa ya syukur alhamdulillah masih ada yang bisa diselamatkan. Dan kita juga kan kita kepinginnya 3 kali musim tanam Pak. Kan sementara ini di Desa Karangtengah hanya 2 musim. Makanya mumpung ada anggota dewan barangkali ada untuk sumur dalam Pak, karena masalah yang paling krusial di Desa Karangtengah itu masalah pengairan Pak. Iya. Daerah belakang yang tidak pernah keduman air, kebagian air tidak pernah. Yang pernah kebagian air pas di sini depan. Sana tidak pernah. Itu kerugian kemarin itu boleh dikatakan setengah M. Berarti di daerah ini ada kawasan-kawasan yang memang sawahnya hanya bergantung pada hujan gitu, boleh dibilang seperti itu. Iya, betul. Oke. Dan kemarin memang kita mengalami banget ya Pak musim kemarau yang kemarau kepanjang. Nah ini petani punya pemikiran untuk dibantu oleh pemerintah adalah sumur. Itu berapa Pak? 100 juta
200 juta cukup biayanya. Ya, kurang tahu kalau Oh. Sekitar 100 sampai 150. Oh. kalau sumur kecil-kecil tak banyak. Iya. Tapi ditarik oleh mesin Habis. enggak habis, enggak keluar. Kalau saya dulu pernah Pak, saya Iya. dulu pernah mengajukan proposal. Iya. Itu senilai sekitar 460 juta. 400 ya? Untuk embung air. Oh, embung. Iya. Oke. Ya, saya kira terkait dengan pertama masalah air, kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah nanti akan segera memfollow up ya Pak. Mungkin suratnya dari Gapoktan segera diserahkan ke kami. Kalau masalah air mah gampang Pak. Kalau urusan duitnya kan bisa pakai APBD. Tapi kalau urusan perburungan tadi itu nggak bisa pakai APBD. Jadi masalah tikus mungkin bisa ada caranya ya Pak ya. Bisa pakai burung, hantu, burung hantu dan sebagainya ini. Gotong royong, gropyoan dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan air insya Allah Pak, kami bisa bantu mungkin di APBD perubahan Pak. Karena APBD 2024 kan Desember sudah digedok. Nanti kami bisa bantu di APBD perubahan. Mau embung atau mau sumur Pak? Sumur. Embung dan sumur. Itu nanti kan untuk menampung. Tapi tanahnya ada, tanahnya. Kalau embung punya desa. Desa. Oke. Saya dulu mengajukan di punya desa. Ada ya? Iya. Jangan sampai tanahnya nggak ada Pak. Kalau tanahnya ada, oke. Ada. Karena Itu paling satu titik cukup Pak. Bisa Oke. mengairi 20 hektar. Karena APBD itu syarat tanahnya harus milik pemerintah. Kalau milik pemerintah nggak ada masalah. Ini tanahnya luas Pak. Panu tempat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman petani di sini Pak Saleh? Ya, jadi ini kan acara awal tanam. Tadi udah kita awali dengan sholawatan, doa dari Pak Kiai semuanya. Semoga awal tanam tahun ini berkah, panennya bisa melimpah, amin, sukses. Dan nanti beberapa aspirasi tadi itu, kalau tidak kesini kan saya tidak tahu kan itu. Jadi dengan adanya saya hadir di acara ini, semoga ini juga bisa menjadi berkah bagi saya juga, sehingga nanti bisa kita sampaikan di DPRD Provinsi. Nanti di anggaran perubahan saya kira kita masih ada waktu. Kalau anggaran murni kan Desember sudah ditutup. Nah ini segera nanti kita masukkan supaya di perubahan bisa kita masukkan di APBD Provinsi. Oke, habis ini nanti kita mau kemana lagi Pak? Makan dulu. Oh, makan dulu. Oh iya, Mbak Dewi. Mbak Dewi makan dulu, biar dapat berkahnya dulu, baru kita lanjutkan perjalanan. Oke. Ya Pak Dirman ya, harus makan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Proaktif. Titik kedua kegiatan Ketua Komisi ADPRD Jawa Tengah ini adalah meninjau klinik Siaga Bakti di Kecamatan Belik, masih di Kabupaten Pemalang. Klinik yang berdiri sejak 2 tahun silam ini merupakan inisiasi Muhammad Saleh sebagai salah satu bentuk wujud gotong royong. Klinik ini merupakan klinik 24 jam yang menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan konsep gotong royong, klinik ini berkomitmen untuk membantu meringankan beban warga yang sakit dan kurang mampu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau. Ini kita di mana nih Pak Saleh? Ya, kita sampai di klinik Siaga Bakti. Oke. Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Nah, ini adalah klinik yang kami inisiasi bersama Pak Haji Masruhin. Nah, ini ada Pak Masruhin ini. Oh, ada. Saya kenalin kebetulan ke Mbak ada Dewi, ya. iya. Oke, boleh ke sini Pak. Monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nanti konsep soal klinik siaga bakti ini mungkin nanti bisa dijelasin oleh Pak Haji Masruhin. Oke. Bagaimana kita bisa tolong menolong dengan masyarakat di Kecamatan Belik ini dan sekitarnya dengan konsep klinik siaga bakti. Oke. Pak Masruhin ya yang boleh dibilang sekarang mengelola di sini berarti ya, boleh dibilang seperti itu ya. Ini klinik yang tadi saya juga sempat dengar katanya gratis nih Pak. Boleh sedikit diceritain Pak? Yang gratis masyarakat siapa aja nih yang bisa datang ke sini Pak? Oke, terima kasih. Jadi klinik ini didirikan oleh sebuah yayasan namanya Yayasan Seruling Mas. Seruan Eling Maring Masyarakat. Oh. Kemudian pemiliknya saya, direkturnya klinik ini namanya Imam Muttaqin Al-Alimi. Kemudian konsep daripada layanan kepada masyarakat ini, konsep dasarnya adalah ta'awun, tolong menolong atau gotong royong. Oke. Lah dengan gotong royong itu, maka tujuannya adalah agar masyarakat kelas menengah bawah yang urusan kesehatan kadang-kadang terbebani terlalu berat, kita ringankan. Nah, bentuk keringanan pelayanannya adalah kita memberikan kartu sehat kepada warga masyarakat. Kartu sehat itu bentuk layanannya di sini. Kalau yang rawat jalan itu obatnya yang kita subsidi atau kita bantu. Gratis berarti? Digratiskan obatnya. Oke. Tapi kalau rawat inap, kamar atau penginapannya yang gratiskan. Oke. Nah kemudian yang harus dibayar itu kan jasa medisnya. Karena jasa medisnya kan ya tahu sendiri, untuk mencari profesi itu kan betul. Ya kan begitulah. Iya, jadi betul. kita tidak bisa lalu main gratis kan tidak bisa. Iya, betul. Kecuali ada funder-funder banyak lagi yang kemudian funder itu bersedekah ke yayasan kami ataupun ke klinik ini seperti Pak Soleh ini, nah, baru kita kemudian bisa membebaskan. Itu konsep dasar pelayanannya. Ini sudah berapa lama Pak kliniknya? Ini berjalan sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Seberapa yang sudah masyarakat rasakan manfaatnya, seberapa banyak? Sudah 5.700 yang pernah sudah pernah berobat ke sini. Itu yang meliputi rawat jalan itu hanya 2.300, yang selebihnya Rawat itu yang inap. rawat. Itu masyarakat sekitar sini aja atau ada batasan radius mana gitu yang Ya. Ini nggak Pak? Kita itu bebas, tapi sementara ini yang kesini adalah masyarakat di Kecamatan Belik, Watu Kumpul dan Pulau Sari. Dari Kecamatan Redongkali itu baru ada 7 orang yang pernah berobat ke Pernah. sini. Oke. Jadi itu di Watu Kumpul, Belik, Pulau Sari. Oke. Yang Dongkal baru tadi 7 orang yang pernah berobat. Ini 24 jam layanannya. 24 jam. Jadi masyarakat nggak perlu takut untuk ketika tengah malam mereka merasakan mungkin nggak enak badan atau apa, Oh, urgent iya, langsung begitu. ke sini bisa ya. Masalah ini menarik. Mungkin memang seperti kita ketahui walaupun sudah ada program-program pemerintah untuk membantu masyarakat di ini dengan banyak program, tapi saya juga belum banyak menemukan klinik-klinik dengan konsep seperti ini gitu loh. Mungkin nggak sih, jangan di sini dong dibikinnya gitu. Ya, saya kira ini kan menarik. Makanya saya sama Pak Haji Masruhin, bagaimana kalau konsep ini kita duplikasi di tempat lain. Karena mungkin masih banyak juga masyarakat yang mungkin belum tentu semua punya BPJS. Ya. Terus juga belum bisa juga pemerintah ada keterbatasan dalam kartu Indonesia Sehat Iya, itu. betul. Kalau dulu yang orang tidak mampu itu kan. Iya. Jadi ini adalah mungkin bagian daripada solusi untuk
masyarakat yang tidak terjangkau juga itu. Kan kadang masyarakat kan daripada bayar bulanan kadang-kadang kan Iya, buat makan aja susah kan gitu. betul, Makanya betul. alternatif semacam ini saya kira penting. Ini bagian daripada ikhtiar masyarakat untuk membantu masyarakat yang lain. Rencana pengen bikin di mana lagi Pak titiknya Pak selain di Ampel Gading, Bantar Bolang. Rencananya Yang kemarin sudah menjadi keputusan kami Oke. dengan Pak Soleh itu, satu di Bantar Bolang, yang kedua di Ampel Gading. berarti akan ada tiga Insya klinik ya Dan yang nanti sudah sama dalam rencana. 14. 14, wow. kecamatan. 14 kecamatan, wow. Di sama 14. Berarti tiap targetnya adalah di Pemalang ini tiap kecamatan ada satu, ada, ya, iya, istilahnya bisa menjangkau semua masyarakat Iya. di Pemalang. Iya. Ini kan rencana untuk pengembangan memperbanyak klinik ini sendiri. Tapi dari pengembangan program di klinik ini sendiri seperti apa Pak? Pengembangannya? Program pengembangan di sini kini semua akan nambah bangunan untuk segala ruang apa ada, itu ruang periksa, ruang tunggu, ruang administrasi, ruang ronsen, kemudian ruang IKG, IGD dan sebagainya, termasuk rawat inapnya. Dan insya Allah pengembangan kita itu ke belakang dan ke selatan. Oke. Sebab lahan kita itu masih ini semuanya 2.500. Jadi insya Allah kedepannya begitu. Nah kemudian apa namanya, untuk klinik ini kan butuh suplai air bersih yang tidak boleh terhenti. Nah sementara wilayah Beluk ini secara geografis kan kesulitan air. Jadi nanti air bersihnya ambil dari sekarang ini ambil dari bawah Gunung Mendelem Oh, ini. oke. Dan nanti air dari Gunung Mendelem itu dialirkan ke sini dan juga dialirkan ke Mendelem sana ke atas, naik 117 meter ketinggian dari sumber mata air ke wilayah sasaran. Oke, nanti bisa kita lihat juga. Iya. Pak? nanti bisa kita lihat. Sambungannya begitu. Oke. Masih di Kecamatan Belik, terdapat sumber mata air yang menjadi sumber air utama masyarakat sekitar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi air ke masyarakat sekitar, Ketua Komisi ADPRD Jawa Tengah ini ikut membantu penerapan sistem pengaliran melalui pipanisasi dan berbagai alat pendukung lainnya. Sejumlah alat pendukung dibutuhkan untuk memastikan distribusi yang merata seperti pompa air, tangki air, pengatur tekanan air, serta alat-alat penunjang lainnya. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk keperluan konsumsi, sanitasi, dan keperluan lainnya. Hal ini juga diharapkan semakin meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air ini di keseharian mereka. Sembilan 90% warga memanfaatkan dari ini ya tadi Iya, air itu. sumber air yang di Rancah. sumber air rancah. Itu berarti ada orang yang ada yang bertugas untuk ngitung meteran dong tiap bulan. Itu ada sendiri ya. Rata-rata pemakaian masyarakat sendiri di sini
Berapa banyak sih per kakak per rumah Per gitu? kakak per rumah itu kalau 1 bulan sekitar ada yang 15 kubik, ada yang 10 kubik. Berarti per kubiknya berapa tadi? 5.000. Per kubiknya 5.000. Terus dana itu nanti pengelolaannya seperti apa? Pengelolaannya berarti kan untuk biaya listrik, terus untuk biaya yang ngurusin, terus biaya alkon buat Perawatan. ya peralatan alkon, pipa, terus bensin juga kalau musim kemarau itu kan airnya harus di itu dulu. Langsung pakai alkon. Oh, Iya, tapi biar tercover nggak? Tercover nggak biaya-biaya yang dibayarkan sama masyarakat atas penggunaan mereka itu tercover nggak semua kebutuhan operasional itu? Alhamdulillah cukup. Cukup ya, alhamdulillah cukup. Walaupun minim ya. Oh minim. Berarti harus dinaikin biayanya per kubik atau gimana nih? Iya, kalau orangnya mau. Ayo Pak kasih solusi Pak buat masyarakat di sini Pak kira-kira. Ya ini kan apa inginnya kan biar masyarakat terpenuhi dulu. Iya betul. Nanti kalau sudah terpenuhi, baru nanti kan kita evaluasi ya sampai juga mereka terbebankan. Iya. Apa menjadi berat ya bebannya kan. Jadi yang penting airnya ada dulu tercukupi. Nah, nanti sambil dievaluasi nanti Pak Haji Masruhin kan bisa kita rembukan seperti apa. Kalau subsidi silang ya Pak Haji ya. Manfaat ya Mbak ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya. Soalnya kalau nggak dari itu pasti beli sih Pak. Oh, Kalau beli dari mana Mbak biasanya Kalau Mbak? beli itu pengambilannya dari Kuda. oh Kuta yang sana itu ya, dekat masjid itu ya. Iya, sedangkan kalau beli itu kan satu torennya itu sekitar 80 sampai 85. Kalau nyampe Toren 2.000 liter. Oh sampai sininya ya. Satu toren itu biasanya hanya untuk 3 hari. Kalau beli itu. Nah, ternyata begini metik nanas ya Pak. Jadi desa Belik, Kecamatan Belik ya. Kecamatan Belik ini juga terkenal sebagai penghasil nanas Ini madu. desanya Ya. desa Mendelem. Desanya Desa Mendelem, kecamatannya Belik. Belik. Iya. Terkenal juga sebagai penghasil Nanas madu. nanas madu. Oke. Ini kayaknya saatnya setelah kita jalan-jalan seharian, kita nyobain kali ya Pak ya. Oh boleh. Nah, tapi kita pamit dulu sama pemirsa. Oke, pemirsa, saya dan Pak Saleh sekarang waktunya ingin menikmati nanas madu hasil petikan kita sendiri ya, Pak. Petikan kita sendiri. Kita pengen nyobain, ini adalah salah satu hasil pertanian di daerah Kabupaten Belik, di daerah Belik di Kabupaten Pemalang. Saya Dewi dan Pak Saleh pamit dulu dari Proaktif. Sampai jumpa.